kayak no, follow me. Terus gue digiring ke tempat ini. Alhamdulillah sekarang udah mendarat di Jeddah. Tapi ini sedikit info aja ya buat teman-teman. Kalau misalnya kalian tuh naik Garuda atau naik Lion Air, itu kalian bakal mendarat di terminal Jeddah yang lama. Jadi kayak di Indonesia aja ya. Kalau di Jakarta kan ada dua terminal, Terminal 2 dan Terminal 3. Nah, Garuda sama Lion itu ada di terminal yang lama. Lah syukran. Terminal yang lama, sedangkan yang kalau naik Saudi Airlines itu adanya di terminal yang baru. Dan ini kondisi terminal yang lamanya sekarang kayak gini. Kalau kalian masih ingat zaman dulu pas kalian umroh itu mendaratnya di sini nih terminalnya. Jujur secara experience nggak tahu kenapa di terminal yang baru menurut gue orangnya lebih sigap-sigap ya, dari mulai imigrasi itu orangnya ramah-ramah, tapi nggak tahu kenapa yang di sini kok agak jutek ya. Dan pastinya secara fasilitas jauh banget bedanya sama di terminal yang baru gitu. So ya balik lagi ke pilihan sih. Cuma kangen juga gue sama terminal lama, udah lama nggak kesini juga. Anyway, sekarang gue udah lagi nunggu jemputan mau menuju Mekah insyaallah. I'll see you guys in the next video. Bye. Guys, sumpah ini kalau kalian berangkat sendiri keder pasti. Ini gue aja lagi keder, diarahin ke tempat gak kerukuran sama orang Arab, ya Allah. Jadi pastiin kalian tuh langsung minta diarahin ke taksi, atau kalau ada yang jemput tanya lokasi penjemputannya di mana, karena ntar nasibnya kayak gue jadinya gak kerukuran ini, digiring ke terminal apaan tahu, karena ngiranya gue tuh jamaah yang kepisah dari rombongan gitu loh. Gue keluar sendirian gitu kan, jadi gue langsung digiring gitu ke tempat kayak begini nih gue tunjukin. Jadi gue digiring ke tempat kayak begini, disuruh nunggu jamaah yang lain. Gue bilang gue sendiri di sini, gue sama jamaah yang lain, gue ada yang jemput. Terus kayak no, follow me. Terus gue digiring ke tempat ini. Ada-ada aja, emang luar biasa. Jadi pastiin kalian tuh kalau berangkat sendiri, pastiin yang jemput tanya di mana titiknya, langsung ke sana. Atau kalau mau naik taksi langsung bilang taksi gitu, supaya nggak nasib kayak gue gini. Ada-ada aja. Hai, assalamualaikum semuanya, good morning, salam dari Mekah. Alhamdulillah gue udah sampai di Mekah kali ini. Kemarin begitu sampai gue langsung tepar banget, jet lag, matanya tuh masih mata Indo, jadi gue udah ngantuk banget, udah nggak ada tenaga buat ngevlog, dan baterainya juga kebetulan habis. Makanya gue kayak udahlah besok aja lah kita lanjut ngevlognya. Anyways, alhamdulillah sekarang gue udah sampai di Mekah. Hari ini kita mau jalan-jalan dulu di sekitaran Mekah. Abis itu insya Allah nanti kita bakal aku lagi ngevlog. Ya ampun nih, calon pengantin. Selamat lah ya, ntar lah. Ini mau ngevlog ini gimana ceritanya nih? Orangnya aduh nih, ini calon pengantin. Dia tiba-tiba dibilang Pak Hatta ada yang ngelamar katanya. Saya lagi ngevlog, Pak. Ada yang ngelamar katanya sampai bela-belain ke Mekah. Aduh, selamat. Terima kasih. Aura-auranya udah aura pengantin. Alhamdulillah sehat dong. Emang kalau mau nikah tuh gitu senyum-senyum terus. Ya lah, enggak. Stres. Lo kok stres? Kenapa stres? Enggak apa-apa. Loh. Aduh, hari ini kita mau jalan-jalan katanya ya. Jalan-jalan kemana? Jalan kemana? Aku juga belum tahu ya. Aku belum tahu sih gimana sih ini. Kita masih cal. Oke, sampai ketemu nanti ya teman-teman di city tour yang kita mau pergi nih. Bye bye. Ini lahir di Jeddah, tapi nggak pernah jalan-jalan. Kita hari ini mau city tour ke apa namanya? Jabal Sur. Iya, Jabal Sur. Pertama. Jabal Sur sama oh beda itu mah Gua Hiro ya. Beda ya. Nggak ada ya Gua Sur, nggak ada ya. Kayaknya Gua Hiro di atasnya Jabal Sur. Oh iya.
jangan malu-maluin gue dong. Bolak-balik umroh nggak pernah apal. Ya maklum ya pemirsa, karena gue kalau umroh mah nggak pernah city tour, jadi kayak coba bolak-balik masjid nyari makan. Itu tuh kayaknya juga udah Gue Hira enggak dong. Kayak orang nggak bisa, banyak orang yang nyaret-nyaret gitu kan. Oh. Jadi kita cari tahu dulu di Google. Apa namanya gunung Jabal Sur. Iya benar. Oh iya, gue Hiro di atasnya Di itu. atasnya. Oh iya. Nih kita naik HS. Nih jalanan Mekah nih kayak gini guys. Ya enggak dong. Ah enggak. Gua Hira sama gua Sur. Bener kan ada Gua Sur Iya kan? ada gua Sur. Enggak, bedanya apa Gua Sur sama Gua Hiro? Gua Hira itu tempat Nabi menerima Al-Quran. Menerima wahyu pertama kali. Iya, Kalau Gua kalau Sur Gua Sur tempat Nabi bersembunyi. Yang itu yang laba-laba itu kan. kita mending tanya Pak Hatta. Pak Hatta. Silakan. Bagaimana Pak Hatta? Jabal Sur itu apa Pak Hatta? Jabal Sur itu ketika Nabi mau ke Madinah, waktu itu kan dikepung untuk Quraisy itu kan. Nah habis itu beliau bersama sahabatnya Abu Bakar ke sana. Ini dikejar ini, seharusnya ke Madinah itu lewat utara, dia lewat selatan. Oh gitu. Taktiknya. Itu yang digigit ular itu ya? Ya, yang di ala atau ular gitu. Ini Ma'lah. Ma'lah ini, iya kuburan Ma'lah di kanan kita ini. Oke, mendingan kita nunggu nyampe aja ya. Ini Masjid Jin. Oh iya, ini Masjid Jin nih. Masjid Jin. Masjid Jin ini apa Pak? Masjid Jin ini kan yang Rasulullah ada ayatnya itu yang orang mas apa jin itu yang masuk Islam di sini sama Rasulullah. Burung-burungnya banyak banget, Masya Allah. Nah ini ya bukan enaknya sih, kayak yang bikin kangen Mekah sama Madinah tuh banyak burung-burung kayak gini loh. Ini kalau di pelataran masjid ini bagus banget. Anyways guys, sekarang lagi ada di Jabal Sur. Jabal Sur ini adalah saksi perjalanan hijrahnya Rasulullah SAW dan juga sahabatnya beliau Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kalian tuh familiar sama ceritanya, jadi pada saat itu Nabi Muhammad SAW itu melakukan perjalanan menuju Madinah gitu. Tapi kan untuk menghindari kaum Quraisy akhirnya muter nih, harusnya lewat jalan mana, akhirnya malah lewat jalan yang mana gitu, sampai akhirnya bersembunyi dalam Gua Sur. Kalau Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar As-Siddiq tidak ngumpet gitu ya, istilah kata di dalam gua itu, mungkin nggak akan selamat juga gitu, mungkin nggak selamat dari kejaran kaum kafir Quraisy gitu. Nah pada saat menemukan gua itu, Abu Bakar masuk duluan nih ceritanya ke dalam gua untuk ngecek kondisinya, apakah aman, apakah bahaya gitu, karena Abu Bakar bilang kalau ada tempat ya dia harus masuk duluan untuk ngecek di sekeliling gitu, karena kalau kenapa-napa yang kena Abu Bakar bukan Nabi Muhammad gitu kan intinya. Ya udah akhirnya Abu Bakar masuk tuh ke dalam, terus beliau melihat ada beberapa lubang. Akhirnya lubang itu ditutupin pakai kain dari pakaiannya, dan ada 2 lubang lagi ditutup pakai kakinya. Nah pada saat itu Nabi Muhammad tidur tuh di pangkuannya Abu Bakar. Tiba-tiba ada ular yang matok kakinya Abu Bakar, karena emang itu lubang ular kali ya. Nah jadi ada ular yang matok kakinya Abu Bakar, sampai akhirnya racun itu masuklah ke dalam kakinya Abu Bakar gitu. Nah Abu Bakar pada saat itu nggak mau bikin Nabi Muhammad tuh bangun gitu kan, tapi akhirnya karena saking udah nggak kuatnya, Nabi Muhammad jadi kebangun dan jadi tahu kalau ada ular yang matok Abu Bakar gitu. Terus kata Nabi Muhammad, nggak usah khawatir karena itu
namanya, kata Nabi Muhammad, gak usah khawatir karena sesungguhnya ular itu mencintaiku, dia hanya ingin melihatku, kata Nabi Muhammad gitu kan. Ah, ini kemana kameranya ini? Kameranya kemana ini? Oke, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya ular itu hanya ingin melihatku gitu. Nah, dari situ dipakaiinlah air liurnya Nabi Muhammad dan lukanya jadi sembuh, racunnya juga jadi hilang. Gitu ceritanya. Udah ngeliatnya gitu doang. Ngeliatnya begitu doang ternyata. Katanya ada misinya, jadi kayak kita pakai kaca gitu. Karena kayak kita seolah-olah lagi naik Jabal Sur. itu. Oh ya? Di mana adanya? Mana kurang tahu. Ya. Kurang piknik nih guys. Kurang titik guys, maaf ya guys. Aduh. Sangat tidak informatif. Tutup aja nih channelnya. Oke, jadi sekarang kita mau lanjut nyari kopi ya nggak sih? Kita nyari kopi dulu. Seperti biasa guys, ngopi dulu sebelum melanjutkan hari-hari. Ini nih coffee shopnya kecil kayak gini buat take away. Ini ada supermarket. Kenapa sih nggak ngopi? Nggak bisa aku. Lambung lemah. Payah nih. Kamu kuat banget ya Allah. Ay. Kita masuk es lagi. Iya, aku tuh sehari minimal 4 cup. Beneran, serius. Aku se-addicted itu sama kopi kayak gue gak bisa deh ditambah kopi. Aku lebih kayak tea person sih. Oh, tea person. Terbalik berarti. Terbalik. Ya, jadi kalau misalkan perbedaannya umroh sama travel sama umroh sendiri, itu kita yang ngatur jadwalnya kapan mau tour, terus kita sendiri yang ngatur maunya ke sini gitu. Nah, cuman kalau misalkan travel itu kan ya udah template ya, kayak kita ngumpul sama jamaah yang lain jam sekian, terus perginya kemana aja titiknya gitu. Lebih ke udah ada sebut apa? Itinerary. Iya, Itinerary-nya udah terkonsep gitu. Cuman ada juga beberapa travel yang bisa request, misalkan kalian tuh nggak mau ke Jabal Rahmah, maunya ke sini aja, itu bisa. Ada juga beberapa travel yang bisa kayak gitu, jadi based on request. Biasanya kayak gitu tuh tetap aja kalau misalkan yang private umroh, bukan umroh reguler yang bisa request kayak gitu. Anyways, kita ngopi dulu sebelum ke titik selanjutnya. Yeay, alhamdulillah sekarang udah nyampe di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ini tempat Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu setelah dipisahkan sekian lama oleh Allah, diturunin kan dari surga, didepak dari surga, terus kepisah di bumi. Nah, ketemunya nih di sini nih, ketemunya di Jabal Rahmah. Nah, Jabal Rahmah biasanya suka pada doa biar dapat jodoh kan. Kalau ini mah nggak usah doa lagi. Udah ada. Aduh, gue lagi. Jadi biasanya yang jomblo-jomblo nih kalau kesini doanya biar cepet dapet jodoh gitu. Ada doa dah. Nah, terus sepanjang sini teman-teman juga bisa belanja ya. Banyak yang jualan, ada yang jualan sejadah, tasbih, ada banyak deh pokoknya nih, kalian lihat aja sendiri ya. Nih kayak gini. Biasanya mahal nggak sih kalau jualan kayak gini? Enggak sih, lebih murah karena mereka kan nggak bayar sewa toko. Oh, gitu ya? Bayar kayak gini biasanya murah-murah di sini. Oh, nanti kita bakal hunting abaya ya, insya Allah di Jeddah. Nih ada yang jual peci. Tuh, bisa nawar nggak? Di sini bisa. Bisa ya. Bisa nawar nih kalau teman-teman mau belanja di sini. Cuman kalau mana nih ya? Cuman kalau gue saranin mendingan kalau kalian sendiri nggak usah belanja lah, belanjanya nanti aja kalau kalian udah mau pulang. Jadi jangan setiap city tour bawa tentengan, karena jadi pegel bukannya apa ya. Jadi mendingan nikmatin aja city tournya, sightseeingnya. Nih ada anak orok nih dijual nih. Dulu waktu gue kecil tuh dioleh-olehinnya itu terus sama bokap gue, tau nggak? Kalau nggak itu onta yang bisa nyanyi. Boneka nyanyi ayah. Nah itu. Ternyata umroh bulan Februari tuh enak ya, nggak terlalu panas ya. Tuh 10 real.
Itu telurnya. Oh. Oke. Mau ditumpukin semuanya serius loh. Iya, ini porsi kuli. Ini cara makan orang Arab sini aja. Oke, kita makannya kayak gini.